Hello guys, wherever you are, my name is Ryan. In this meeting, I will present about object-oriented programming. I made a garden that can be planted with various kind of flowers such as rose, jasmine, and orchid. So let's go to the video. So I will start presentate with Indonesian language because I can't speak fluency with English while I presentate this. This is too much and I can't speak clearly. Jadi pakai Indonesia aja ya. Di sini saya membuat banyak kelas di sini. Jadi ada di Plan Main Suite buat memunculkan GUI buat bikin frame nanti. Dan home, ada home anggrek, home melati, anggrek, mawar, melati, plant. Home ini itu ya, home mawar ya. Saya lupa tulis tadinya. Jadi kita ingat-ingat nih home mawar. Kalau misalnya kalian males untuk mendengarkan presentasi saya ini, video saya bisa dimaju-majuin buat lihat hasil akhirnya aja nggak apa-apa. Karena saya mengerti perasaan orang-orang yang ngantuk ketika dijelaskan. Di langkah yang paling awal kita harus membuat plan-nya dulu. Karena plan ini adalah klasifikasi dari segala semuanya ya. Karena ntar kan di anggrek ada extend, mawarnya juga ntar ada extend, melati ada extend dari plan. Extendnya itu mereka tuh mengambil sifatnya dari ini, klasifikasi status tumbuh, image path, sama kayak status tumbuh, dan itunya sama display plan-nya. Nanti di displaynya ada jumlah air dan jumlah pupuknya. Tapi itu enggak, itu di sistemnya. Kalau misalnya kalian yang udah nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu kayak gimana yang display air dan display pupuknya itu gimana, dan menambahkan air dan menambah pupuknya tekan 0 dan 1. Tapi kali ini karena ada GUI, kalian menambahkan air dan pupuknya dengan mengklik programnya. Jadi di main swing ini saya membuat frame yang pertama, frame openingnya. Dalam frame opening ini nanti akan ada 3 button. 3 button itu adalah pilihan kamu ingin menanam anggrek, mawar, atau melati. Dan kita buat frame label buttonnya banyak, mau ada button anggrek, beli air dan pupuk, tapi ya itu nggak dipakai dari opening. Terus plan P ya buat masukin plannya, tapi plan ini nggak berguna sih, cuma saya masukin aja. Yang berguna itu anggrek, mawar, dan melati. Anggrek itu A, mawar itu M, melati itu M1. Terus pakai this, new plan, this bla 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 bla. Kalian nggak pakai this juga nggak apa-apa, pakai P doang, saya pakai this. Terus create and show untuk menampilkan frame-nya. Di GUI-nya nanti ada frame, label, button. Nah, ada add label. Kalian bisa lihat codingan saya yang di sini. Kalian bisa ikutin juga, bisa coba ikutin. Setelah itu ada icon. Iconnya itu ya buat itunya aja ntar, yang ya gambar lah, seperti gambar. Terus action listener itu buat kayak mereka melakukan sesuatu ketika kita melakukan sesuatu, kayak misalnya button anggrek, button, ntar ada sesuatu kan, ada button. Ketika kita pencet button anggrek perform, nanti dia dari ini itu home anggrek, yang ini yang di home anggrek atas ini, yang home anggrek semua ini akan terpanggil. Jadi setelah kita mengklik button anggrek, dia berpindah frame, jadi ke frame yang di anggrek ini. Setelah berpindah frame, dia muncullah frame baru dan ada button beri air dan button beri pupuk nantinya. Pokoknya begitu. Melati juga, mawar juga. Kita run aja biar langsung tahu. Nanti kalian bisa ikutin codingannya, ntar saya kasih lihat akhir-akhir. Saya scroll pelan-pelan buat yang mau ngikutin. Nah, ini kan yang dari saya jelasin di awal, ada button untuk nanam anggrek, nanam mawar, nanam melati. Dan setiap di anggrek ini ada klasifikasi tumbuhnya masing-masing. Kalau anggrek itu, ini anggrek itu jumlah airnya 3, jumlah pupuknya 2. Berarti 2 kali disiram air dan 2 kali dikasih pupuk. Sekarang mawar itu 3 kali kasih air dan 3 kali kasih pupuk. Melati 2 kali kasih air, 2 kali pupuk. Plan, ada apa dengan plan? Plan itu tidak berguna sebenarnya karena saya tidak masukkan plan. Yang penting extendnya dari display dan status tumbuhnya aja, jadi itu gambarnya sama. Ini kan kalian bisa nggak pakai plan, tapi ntar di melati sini kalian bikin yang display ini, kalian copy paste ke sini dan image-nya kalian ganti beda.
sesuai dengan yang di folder ini. Untuk buat kalian yang nggak tahu cara gimana tampilin image, kalian bikin image banyak PNG, kalian jadiin satu folder, dan folder itu kalian copy dan kalian paste di source code di sini. Kan kalau di Java kan ada idea out sama src. Nah, kalian copy, kan kalian pastenya di src-nya aja nanti. Setelah itu kalian pokoknya bikin kelas yang banyak seperti ini. Untuk memanggil namanya juga inheritance, pewarisan. Jadi kita langsung pencet aja. Tadi kan di home, misalnya kita pencet anggrek, berarti di home anggrek akan ada seperti ini. Di sini saya memberikan klasifikasi langsung. Anggrek membutuhkan 2 pupuk dan 3 air untuk tumbuh. Jadi ketika kita memencet anggrek, tanam anggrek, button anggrek perform, klik. Nah, anggrek membutuhkan 2 pupuk dan 2 air untuk tumbuh. Masa sih? Coba. Air 3 kali, pupuk 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, dia tumbuh ke tahap selanjutnya. Itu berarti ada di yang ini. Case yang kedua, tunas. Tunas itu gambarnya sprout yang ada di sini, dari sebelah kiri, yang sprout.png. Nah, kalian bisa bikin begini ntar. Nah, pokoknya kita tanam gini, pencet dan seterusnya, dia bakal tumbuh sendiri. Nah, udah tumbuh, selesai, udah balik. Kalau kalian masih penasaran mau yang lain, misalnya apa, melati. Nah, mawar, saya lupa ganti namanya, yang penting dia 2 kali. Soalnya tadi saya pas bikin copy paste. Mawar 2 air, 2 pupuk, melati 2 pupuk. Ya udah berapa kali ya? Kita tidak melihatnya di sini. Nah, kalian kalau bisa tahu, kalian udah mencet apa aja di sini, bawah sini. Nah, beri air. Nah, dia bakal muncul di bawah sini. Beri air, beri pupuk, beri air, beri pupuk. Nah, tapi dia pokoknya di bawah ini itu sistemnya, yang ini hanya frame-nya. Kan karena private, jadi dia nggak bisa lihat apa yang kita lihat. Hanya developer yang dapat melihat ini semua. Ya, begitu saja. Mungkin kalian bisa dilihat dari plan, kalian bisa membuat kelasnya dulu, protected. Karena biar dipakai, saya belum bisa begitu menjelaskan fungsi protected, tapi ya saya tahu gunanya, cuman saya nggak bisa jelasin. Ada di materi, kalian bisa baca, atau di Google kalian bisa cari fungsi protected pada Java, inheritance Java, public, bla 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 bla. Gini, ini kalian kalau nggak bikin juga nggak apa-apa, kalian nggak bikin plannya juga nggak apa-apa. Yang penting tuh ada ini, kondisi tumbuh, terus display plan ini untuk menampilkan, terus get status tumbuh, image path untuk dimasukkan ke melati, mawar, anggrek. Setelah itu kalian membuat 4 frame. Kenapa 4 frame? Karena ada 3 tanaman, mawar, anggrek, melati. Dan di plan main swing ini adalah frame home nya yang nanti kalian akan masukkan. Kalian tampilkan saja frame, label, button mawar, button melati. Text field itu buat yang menampilkan hasil tadi ya. Text field itu yang ini. Bentar. Walaupun memang nggak ada di awal, text field itu yang ini. Nah, yang hasil ini, sebelahnya hasil. Kan ntar. Nah, dia akan berubah, text field di sini akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Ya, seperti itu text field dari inheritance yang diambil dari sini. Mana tuh? Nah, tunas, sesuai tunas tanaman kecil sekarang dia kan. Tanaman kecil. Ini nggak kelihatan ya, kurang gede. Tanaman kecil dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba setelah melihat ini. Silakan dilihat-lihat. Oke. Nah, mawar juga sama, begini juga. Kalian tinggal bikin klasifikasi tersendiri. Ini kenapa ada kurang karena dia merefresh jadi 0. Balik lagi di 0 untuk mendapat kondisi tumbuh baru. Kalau kalian tidak membuat ini, dia tidak akan tumbuh. Dia bakal jadi tunas terus, tunas.
mau akhirnya berapa banyak tunas gitu. Dan anggrek juga sama. Oke, seperti itu ya. Demikian penjelasan saya tentang Object Oriented Programming ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton ini. Saya tidak begitu profesional dalam ini, namun saya telah berusaha semaksimal saya. Terima kasih telah menonton video saya.